Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, masa baru pulang kerja dan saya membaca ada komentar di YouTube The Brondol, seorang sahabat petani dari Wonosobo yang merantau ke Sumatera Utara, yang menanyakan mengenai bibit kentosan. Bibit kentosan yang kita tanam merupakan sebuah hasil dari penyerbukan yang biasanya diambil dari perkebunan swasta atau perkebunan BUMN, yang mana tumbuh di situ dan merupakan hasil penyerbukan antar sesama tenera. Ketika kita mau menggunakan bahan tanam, sekuat apapun kita dalam memilih, namun kita tidak tahu yang namanya genetik yang ada di dalam kentosan ini. Sehingga yang sering terjadi adalah penanamannya begitu ditanam di lapangan, walaupun kondisi fisiknya itu sangat bagus sekali, tapi secara genetik kita tidak tahu apa hasilnya. Mungkin beberapa petani kelapa sawit pemula yang menggunakan kentosan selalu mengatakan, Pak Pendi, ada beberapa tanaman menggunakan kentosan itu relatif bagus. Di sini ada kata relatif bagus ini yang harus kita pahami. Karena kembali lagi bahwa kentosan sendiri merupakan hasil dari penyerbukan sesama tenera yang secara teoritis adalah menghasilkan 25% dura, 25% tenera persvera, dan 50% tenera seperti induknya. Misalnya pada tanaman kelapa sawit lama kita menggunakan Yangambi atau Yangambi PPKS, Marihat yang lama yang sekarang berubah menjadi PPKS, ataupun Sokvindo Yangambi juga. Ketika kita ngambil bibitnya, salah satu ataupun banyak kita ambil, maka kita secara genetis kita tidak tahu. Jadi apakah bagus diambil, walaupun sekuat apapun kita melakukan seleksi pemilihannya. Ada yang katanya ketika berambut mesti betina, kemudian ada kalau daunnya bagus gini semuanya akan bagus. Secara genetik tidak bisa ditafsirkan dengan menggunakan indikasi-indikasi itu. Apakah menggunakan indikasi rambut, ada rambutnya, kemudian yang penting dia bonggolnya besar, tidak bisa ditafsirkan. Karena kembali lagi bahwa kelapa sawit hasil dari penyerbukan tenera yang diserbuki oleh tenera sendiri, secara teoritis akan menghasilkan yang tadi saya sebutkan, 25% dura, 25% piscifera, dan 50% tenera. Ketika Bapak Ibu semuanya mau menggunakannya untuk sebagai bahan tanam, maka relatif beresiko terhadap investasi kita. Kalau misalnya memang mau mencoba saja, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya sudah pernah menanam hasil dari kentosan ini, kemudian ditanam di lapangan dan kondisi sudah besar, mau ditebang, sayang Pak Pendi, produksinya bagus, mungkin saya sarankan ya monggo saja mau diteruskan. Tapi pada suatu waktu nanti produksi akan down, pasti produksi akan down. Sehingga kalau The Brondol selalu menyampaikan, ayo kita bersama-sama menanam kelapa sawit bersertifikat untuk bisa menjamin hasil dari investasinya, Pak. Investasi kita nantinya itu akan potensinya bisa terpenuhi gitu. Ketika kita menggunakan bahan tanam yang potensinya tidak bisa terpenuhi, potensinya kita tidak tahu, sehingga ketika kita menggunakannya pun akan sangat beresiko terhadap pola investasi kita. Maka saran The Brondol adalah, kalau memang mau menanam, Mas, lebih bagus kita banyak mengeluarkan modal dulu untuk mendapatkan yang 100% tenera dari bibit-bibit bersertifikat. Tapi kalau memang sudah ditanam dan hasil produksinya bagus, maka ya teruskan saja, monggo saja, nggak apa-apa. Sampai dengan mendapatkan modal, sampai nanti mulai 8 tahun sampai 10 tahun mulai turun drastis produksinya, baru kita ganti dengan menggunakan bibit-bibit bersertifikat. Tapi intinya adalah bagaimana bahwa kentosan sebagus apapun kentosan, seperti manusia juga, ketika ada orang ganteng, warnanya putih dan sebagainya, tapi kalau tidak tahu genetisnya seperti apa, maka akan beresiko untuk dijadikan pasangan hidup, itu sangat beresiko. Sehingga memang ketika menggunakan bibit bersertifikat, yang mahal adalah sebuah riwayatnya, indukannya seperti apa. Dan kita udah adanya kepastian 100% tenera. Pak Pendi, bagi para petani itu menanam 100% dura kan sangat menguntungkan. Ngapain kita menanam harus bersertifikat? Kita untuk mendapatkan 100% dura, maka kita juga harus mencari bibit-bibit yang dari dura, yang diserbuki dura, bukan dari tenera yang diserbuki tenera. Sehingga ketika kita tenera diserbuki tenera, ya maka menghasilkan yang kurang pas. Nah, kita lanjutkan sebentar, ada azan sebentar. Kenapa pentingnya The Brondol itu menerangkan bibit kentosan ini jangan digunakan? Karena kasus bagi para petani yang menanam bibit kentosan yang cerita sama Pendi itu kepada The Brondol itu sudah sangat banyak sekali.
beberapa kasus random genetik yang ada di tanaman kelapa sawit yang mereka tanam dengan menggunakan kentosan, itu memang random genetiknya banyak, sehingga ada bunga jantannya, buah pokok jantan yang tidak berbunga sama sekali juga banyak. Kemudian pokok landak yang bukan gara-gara serangga penyerbuk, serangga penyerbuknya banyak, tapi pokok jantannya banyak. Artinya bahwa buah landaknya banyak. Ini menjadi pertanda yang khas di dalam penggunaan bibit-bibit kentosan. Lah, bagaimana The Brondel menyikapi kepada misalnya tanaman kelapa sawit yang berasal dari kentosan kok bagus, kemudian tidak seperti yang diterangkan secara teoritis Pak Pendi? Mungkin saja bahwa Piscifera juga memiliki kelemahan ketika ditanam di lapangan, maka otomatis Piscifera yang ditanam di ladang kita berasal dari kentosan relatif sedikit. Memang secara kentosan ini kan tumbuh sudah melalui seleksi alam, sehingga ketika kita tanam di lapangan mungkin Pisciferanya akan berkurang. Tapi jangan pernah salah kepada para petani semuanya, ketika mau menanam kentosan ini tidak akan mungkin 100% dura. Mungkin banyak petani yang kurang tercerahkan bahwa kentosan itu mesti berat. Salah kaprah. Dura yang ada itu mentok di sekitar 25%, bahkan mungkin hanya 50% saja. Tapi tidak mungkin tertutupi dengan adanya misalnya Piscifera yang tinggi. Dan faktor genetik ini juga yang sering terjadi adalah banyaknya tanaman-tanaman yang tidak respon terhadap pupuk yang diberikan. Jadi berapapun besar, berapapun banyak pupuk yang diberikan, tidak memberikan potensi produksi yang bagus. Ini harus kita catat bareng-bareng. Sehingga bagi saudaraku yang mau menanam kentosan, maka harus berpikir panjang sekali mau digunakan. Banyak alibi mereka yang menjual bibit abal-abal bahwa sekarang susah mencari kecambah, sangat mudah mencari kecambah. Sangat mudah cari kecambah. Maka jangan mentahan saja ketika diskusi dengan The Brondel. Pak Pendi, saya mau mencari bibit bersertifikat. Varietasnya apa? Nanti saya kasih nomor pemasarannya. Ini yang selalu saya gaung-gaungkan. Karena bahwa jangan sampai Bapak Ibu semuanya juga nggak kenal sawit, mau menanam bibit bersertifikat juga tidak tahu. Lah, sebagai penutup di sore hari yang berbahagia ini, bahwa ketika bibit kentosan ini misalnya di masa kecil-kecil diambil, saya punya contohnya di percobaan saya, karena waktu itu memang The Brondel mencoba apakah kentosan ini juga mengalami penyimpangan genetik, adanya afkir genetik juga banyak sekali. Sehingga kalau bibit-bibit kentosan itu ditumbuhkan dan banyak, apakah tumbuhannya mesti pembibitannya mesti bagus? Jawabannya bisa bagus. Nah, inilah pentingnya bagi para petani, para planter semuanya yang mau membeli bibit bersertifikat dengan menggunakan bibit bersertifikat di penangkar yang ada, maka tidak ada salahnya untuk mengecek kelegalitasan dari pembelian kecambah mereka. Jangan sampai kita membeli bibit bersertifikat yang notabene adalah berasal dari kecambah-kecambah yang kejelasannya nggak ada. Maka pastikan beli dengan mengecek legalitas dari keabsahan pembelian kecambah dari para penangkar mereka. Karena bahwa ketika apakah bibit kentosan sama bibit bersertifikat itu besar kemudian bisa dibedakan secara langsung, jawabannya adalah tidak akan pernah bisa. Kalau dalam hamparan, bibit dalam bentuk kentosan relatif tidak, pertumbuhannya tidak seragam. Namun kalau bibit bersertifikat pertumbuhan relatif seragam. Itu pun masih sangat relatif sekali. Sehingga para planter dan para petani semuanya di sore hari yang berbahagia ini, bahwa The Brondel mengajak para planter, mari kita tanam bibit bersertifikat dengan cara yang pemesannya sangat mudah sekali, tinggal hubungi aja, walaupun butuh kesabaran karena memang antri, tapi adalah bahwa kepastian investasi yang kita lakukan untuk tanaman kelapa sawit kita sudah terjamin. Demi apa? Demi masa depan pendapatan kita. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.